Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar keamanan dan kejahatan komputer. Sebelum membahas lebih detail, saya akan menjelaskan beberapa bahan kajian yang terdapat pada materi kali ini. Yang pertama ada security model attack, dan kedua kasus keamanan komputer, ketiga cara hacker bekerja, dan keempat prinsip dasar perancangan sistem yang aman, dan yang terakhir lapisan keamanan kejahatan komputer. Kita mulai dari security model attack. Security model attack menurut William Stelling Network and Internet Work Security Partitens Hall. Serangan attack terdiri dari interruption, interception, modification, dan fabrication. Interruption yaitu pengerusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai ke tujuan. Serangan semacam ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan. Dan berikut interception. Interception atau pengalihan adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses, bisa berupa user, program atau komputer penyusup untuk mengakses sistem yang ada. Ini adalah serangan terhadap data yang sensitif atau confidentiality suatu jaringan. Kemudian ada modification. Modification atau pengubahan adalah pihak yang tidak memiliki hak akses, tidak hanya bisa menyusup ke sistem, dapat juga mengubah isi aset. Serangan semacam ini menyerang terhadap pengubahan atau integriti suatu informasi. Yang terakhir, fabrication. Fabrication atau pemalsuan adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Serangan ini menyerang keaslian atau authentication suatu informasi. Itulah beberapa security model attack. Kemudian kita masuk dalam bahan kajian kasus keamanan komputer. Ada beberapa kasus keamanan komputer. Di sini ada contoh kasus keamanan komputer di tahun 1995 dan tahun 2000. Di tahun 1995, yaitu Vladimir Levin membobol bank-bank di kawasan Wall Street, mengambil uang sebesar $10 juta. Kevin Mitnick mencuri 20.000 nomor kartu kredit, menyalin sistem operasi GAC secara ilegal, dan mengambil alih hubungan telepon di New York dan California. Kemudian ada di tahun 2000, kasus tahun 2000. Tahun 2000, Fabian Klon menjebol situs aetna.co.id dan Jakarta Mail dan membuat direktori atas namanya berisi peringatan terhadap administrator situs tersebut. Beberapa situs di Indonesia sudah dijebol. Wenas membuat server sebuah ISP di Singapura down. Itulah beberapa kasus keamanan komputer. Kemudian kajian tentang cara hacker bekerja. Memahami hacker bekerja secara umum, hacker bekerja melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu mencari tahu sistem komputer yang menjadi sasaran, kedua penyusupan, ketiga penjelajahan, dan keempat keluar dan menghilangkan jejak. Contoh kasus Trojan horse.
memanfaatkan shell script Unix. Seorang gadis cantik dan genit peserta kuliah Unix di sebuah perguruan tinggi memiliki potensi memancing pengelola sistem komputer atau administrator pemegang akun root yang lengah. Ia melaporkan bahwa komputer tempat ia melakukan tugas-tugas Unix yang diberikan tidak dapat dipergunakan. Sang pengelola sistem komputer tentu saja dengan gagah perkasa ingin menunjukkan kekuasaan sebagai administrator Unix. Well, ini soal kecil, mungkin password kamu keblokir, biar saya perbaiki dari tempat kamu. Ujar administrator Unix sombong sambil duduk di sebelah gadis cantik dan genit peserta kuliah tersebut. Keesokan harinya terjadilah kekacauan di sistem Unix karena diduga terjadi penyusupan oleh hacker, termasuk juga homepage perguruan tinggi tersebut diobok-obok. Maklum, pengelolanya masih sama, bahwa homepage mereka dijebol oleh hacker dari luar negeri. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sederhana, gadis cantik dan genit peserta kuliah Unix tersebut menggunakan program kecil MyLogin dalam bentuk shell script yang menyerupai layar login dan password sistem Unix. Kemudian prinsip dasar perancangan sistem yang aman. Prinsip dasar perancangan sistem yang aman yaitu mencegah hilangnya data dan kedua, mencegah masuknya penyusup. Kemudian terakhir, lapisan keamanan. Ada beberapa lapisan keamanan, yaitu lapisan keamanan fisik. Keamanan fisik membatasi akses fisik ke perangkat atau akses masuk ke ruangan komputer, penguncian hardware pada komputer, keamanan BIOS, dan lain-lain. Cara menjaga keamanan fisik: backup data, deteksi gangguan fisik dengan log file, dan kemudian mengontrol akses sumber daya. Kemudian lapisan keamanan lokal. Keamanan lokal berkaitan dengan user dan hak-haknya. Berikan user akses seminimal mungkin atau hanya sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan waktu dan tempat mereka login. Pastikan pembaharuan atau penghapusan data jika user tidak lagi membutuhkan akses. Kemudian lapisan keamanan root. Keamanan root. Jalur perintah untuk pemakai root sangat penting. Hal-hal yang harus dihindari adalah batasi jalur perintah bagi pemakai root. Jangan pernah menaruh direktori yang dapat ditulis pada jalur pencarian. Kemudian lapisan keamanan file dan sistem file. Keamanan file dan sistem file. Atur akses dan permission file. Read, write, execute bagi user maupun grup. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Lakukan setting limit system file. Kemudian ada lapisan keamanan password dan enkripsi. Di sini lakukan pengamanan pada level tampilan seperti screensaver. Buatlah kombinasi password dengan baik. Dianjurkan kombinasi angka dan huruf. Enkripsi file yang dikirim jika sangat penting. Ya, sangat penting. Kemudian keamanan kernel. Keamanan kernel, selalu update kernel sistem operasi. Ikuti review bugs dan kekurangan-kekurangan pada sistem operasi. Kemudian yang terakhir, lapisan keamanan jaringan. Keamanan jaringan, waspadai paket sniper yang sering menyadap port Ethernet. Lakukan prosedur untuk mengecek integritas data. Lindungi network file system. Gunakan firewall antara jaringan privat dengan jaringan eksternal. Itulah beberapa lapisan keamanan. Baiklah, terima kasih atas pertemuan kita kali ini.
Semoga mahasiswa memahami tentang prinsip dasar dan cara kerja suatu sistem yang aman pada komputer dan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.